Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7 dimanapun kalian berada. Nah, di bangku SMP ini akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian pelajari, termasuk dalam pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA sendiri, kita akan mulai membahas hal-hal yang ringan terlebih dahulu ya, untuk pemanasan. Jadi, kita akan belajar materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. IPA. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, IPA itu singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, kira-kira di sekitar kita itu ada apa saja? Ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita. Ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, termasuk juga makhluk-makhluk hidup yang kecil seperti virus dan bakteri. Kemudian ada juga makhluk-makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu dari objek IPA. Objek IPA itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada objek biotik dan yang kedua ada objek abiotik. Objek biotik itu merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh pada gambar itu ada sapi, ada kupu-kupu, ada burung, ada bunga, pohon, dan juga rumput. Kemudian sekarang objek abiotik. Objek abiotik itu merupakan objek atau komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Oke, jadi ada 3 langkah penting untuk mengamati atau menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Kedua, inferensi. Dan yang ketiga, komunikasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi dengan menggunakan mata kita atau panca indera kita, atau ketika kita sedang mengamati makhluk hidup yang sangat kecil dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua, inferensi. Jadi, inferensi itu merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan sapi yang tadi, kita itu bisa membuat inferensi, yaitu dengan membuat ciri-ciri dari sapi itu. Misalkan, sapi berkaki 4, warnanya coklat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Jadi, hasil pengamatan yang sudah kita lakukan itu bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, maupun grafik. Bagaimana? Bisa dimengerti? Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan di rumah, kalian amati ciri-ciri dari 3 hewan yang sering kalian temui di rumah. Kemudian, tulis hasil pengamatan kalian itu dalam bentuk tabel. Oke, itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.